Assalamualaikum, yeah. Dan sekarang untuk puncak pada malam hari ini yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Mokhtar Ismail. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Haji Gus Bandi sebagai Ketua Forum Silaturahim Masjid Al-Falah Surabaya, Darmo Surabaya. Yang saya hormati teman-teman dari Dewan Dakwah Islam Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut menyertai perjalanan pada hari ini. Alhamdulillah informasinya dengan sudah jalan-jalan ke sana kemari tadi dan sekarang tinggal capeknya istirahat. Yang terpenting cuma ngantuk sih, belum bayar ngantuk karena itu ada bakaran-bakaran. Iya kan? Ada bakaran-bakaran yang itu nanti kita nikmati bersama sambil ngobrol-ngobrol, karena hal ini kesempatan yang tidak selalu ada, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama patut kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kepada Allah bahwa Allah langgengkan kita untuk silaturahim, untuk tetap terikat dalam sebuah forum yang ini mudah-mudahan di dunia wafil akhirah, dunia akhirat. Apalagi yang kita bawa, kalau tidak teman-teman kita ikut juga mensupport dalam perjalanan panjang yang kita masih fase ketiga, belum nanti kurang 10 fase lagi yang kita akan lalui. Dan jika kebersamaan ini sudah kita ikatkan, jangan lepas, karena ini adalah modal kita, mudahnya perjalanan itu kita lalui. Bersyukur lagi kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin untuk menambah kenikmatan berikutnya yang belum kita nikmati dan untuk melanggengkan nikmat yang sudah kita nikmati, yaitu nikmat sempat dan sehat, dan mudah-mudahan itu semuanya kita selalu dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat perjalanan Fosilat ini memang sudah lama, tetapi kita harus kolaborasi, kerjasama, agar kita tidak dakwah atau ngajak kebaikan itu tidak sendirian. Nabi pun melakukannya. Nabi pun juga hijrah ke sana, hijrah ke sini untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan agama ini dan mengajak kebaikan. Apalagi kalau tidak itu yang kita lakukan, ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak kebaikan itu gampang, mencegah itu yang permusuhannya itu sering terjadi, mencegah itu. Nah, waktu minuna billah tentu harus dikembalikan kepada Allah, bahwa dalam rangka iman itulah kita tidak takut dengan celaan, cacian, hinaan, tidak apa-apa, terus saja berjalan, terus saja berjalan. Mungkin ada di antara kelompok yang mencibir, dulan-dulin aja, dulan-dulin aja. Ya lecik nom-nom umur-umur, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa dua hal. Kemana saja pergi monggo, tapi jangan meninggalkan dua hal: tambahnya iman dan tambahnya ilmu. Kalau tidak ada itu, tinggalkan saja, tidak usah ikut pergi. Amanu wa amilus, itu sudah dipatenkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemana saja, kalau tidak ada isinya dua itu, enggak ikut. Nanti jalan-jalan tamasa, nanti dilundung, wis udah, iya, nggak usah ikut. Pemenang urunan, gak usah. Orang ngajinya, oh ya wis melu. Karena ada dua hal: tambahnya iman. Menguati iman itu penting. Semakin ke pinggir penghujung zaman, semakin tantangannya berat. Ring satu aja keluarga kita ini belum tentu kok bisa kita openi. Padahal jelas surat 66 ayat 6. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ahli dulu lah. Ini mau pamitan keluarga pun nggih. Dijak apa ditinggal? Oh dijak. Nah yang tidak diajak yang dipamit. Macam mereka bapak ini nang nggih.
Pak Kus Bandi di telepon Pak Kus ndak bapak. Nggih, oh ya ampun, aman. Jadi harus ada apa yang namanya informasi yang itu sampai saya ini masih dalam hati ini masih sedih karena santri saya yang jatuh di jurang itu santri saya kelas yang di Bondowoso itu yang di piramid Gunung Piramid itu. Jadi santri saya, wahyu Pak wong. Wahyu Pak. Awet sosialnya tinggi betul. Semua santri baik yang kenal maupun yang belum kenal. Saya kok sedih saja. Saya kok sedih. Padahal belum pernah lihat tapi sekelompok. Ini orang selalu online ngajinya itu. Tapi beliaunya ini Ibu Maria Vinda itu yang rumahnya di Penegara. Itu santri yang apa ini namanya rajin dan masih tercatat jadi santrinya kursus Al-Falah. Andai kan tidak diambil ya daftar lagi. Ada acara apa saja, pesantren kilat, kegiatannya kursus, selalu ikut dan support teman-temannya. Ayo melok aku bareng aku wes. Allah semangatnya luar biasa dan dia termasuk ketua klub panjat gunung apa itu namanya Surabaya itu dianya itu yang ya ketuanya dan memang senangnya begitu. Beliaunya itu kan menantunya Pak Haji Sukri Taman Bogol. Kalau saya bilang Pak Haji Sukri mesti agak kenal. Ya tukang besi itu. Menantunya. Saya ditanya kenapa kok dibolehin sama suaminya Pak. Dengan suaminya sudah pisah kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Ada anak satu cuman perempuan. Dan di rumah itu memang sendiri karena anaknya itu suaminya di Bali. Lalu hari Ahad itu ke sana Bondowoso itu sebenarnya grup itu sudah grup itu gak ada yang berani naik, namun dia kepingin naik. Jadi dia hanya guide-nya saja berdua naik sama guide-nya itu Laili apa itu sampai dia sana. Lalu hari Ahad itu tidak kembali sampai hari Senin, sepedanya kok tetap di rumah di kampung itu, kok udah diambil, ada apa? Telisik. Jadi coba cari informasinya dan tidak melalui gerbang utama, pos utama karena memang tidak boleh naik, tidak untuk pendakian, lewat jalur lain. Jalur lain itu yang diketahui oleh sebenarnya oleh guide-nya itu udah menjamin lah gitu. Lalu hari Senin nggak ada, dicari ketemu hari Selasa. Senin itu waktunya masuk, kita sudah dikabari kalau tidak pulang. Selasa ketemunya sore, tidak mungkin hanya 1-2 orang yang turun ke jurang itu untuk membungkus saja agar tidak barangkali ada binatang buas dan sebagainya. Dibungkus oleh oren itu oleh ya, 2 orang itu. Jadi dua-duanya kira-kira 5 meter jaraknya, 5 meter terpisah gitu ya susahnya. Dibungkus baru hari Rabu evakuasi sampai menjelang maghrib selesai. Karena tidak mungkin dinaikkan begini langsung, tetapi harus melalui jalur-jalur rendah dulu. Baru ketika sudah sampai di jalur yang tidak terlalu tinggi naik, baru dibawa ke Bayangkara Bondowoso dan dibawa ke rumah duka jam 1 malam. Jam 1 malam, maksudnya jam 1 pagi itu hari Rabu malam atau hari Kamis pagi. Saya minta untuk ditelepon, tolong ya saya ditelepon nanti kalau jenazah sudah datang. Pas setengah 1 saya ditelepon ke rumah beliaunya, pas hadir jenazahnya ternyata sudah dimandikan, tinggal sholat. Kita sholat dan kebetulan kita diminta untuk mengimami di situ dan yang sholat itu pun juga banyak. Saya belum keluar, kirain sepi jam 1 Pak. Ternyata banyak yang sholat sampai di luar, bapak-bapak, ibu-ibu itu Mas. Terus paginya dibawa ke Lamongan karena tempat tinggal kedua orang tuanya itu di Lamongan. Masih ada ibu dan biasanya yang rawat ibunya itu ya beliaunya itu. Allah akan memanggil seseorang itu sesuai dengan kesenangannya di mana ia berada. Kalau senangnya baca Al-Quran Pak, maka ia akan mendapati dirinya ditemani saat akhirnya itu oleh Al-Quran. Santri saya 2 Pak, baru Iqra 3 Pak, baru Iqra 3. Yang namanya laki-laki ini diajak istrinya ngaji itu sulitnya bukan main. Santri itu mulai abata sampai tartil, kan berarti kan sudah 4 tahap. Dasar, tadarus, taksin, tartil. Itu belum mau Pak, ketika istrinya sudah tartil itu hanya ngantarkan di depan Al-Falah, di atas sepeda terus duduk-duduk terus pulang, diantar pulang gitu. Ternyata begitu mau ngaji, jilid 1 ujian selesai, jilid 2 ujian selesai, jilid 3 itu mau ujian. Mas berangkat, ya saya mendengarnya kok moco-moco apa itu
Iqra itu loh. Ya aku ujian. Kata teman-teman santri itu, oh paling tua deh Pak. Kati ujian terus kaget. Ya udah. Lalu dititipkan gini Pak, Iqra itu. Ya wis Mas, tak belikan dulu sarapan pagi. Sarapan pagi datang. Ini suaminya ini meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan tertutup wajahnya itu dengan Iqra. Buka itu ya Iqra evaluasi Iqra 3 itu. Artinya kalau sudah menyenangi sesuatu sampai akhir hayatnya pun digandeng dengan sesuatu yang disenangi. Masih ingat Eric Pak? Orang Australia peneliti ikan. Meninggalnya kenapa? Kepatil ikan. P. Kapari. 12 patil menusuk badannya. Mungkin karena meninggalnya itu ada yang terdekat patilnya itu di dada sini sehingga menghentikan jantungnya, meninggal dunia di kena ikan itu. Terus saya juga punya saya dapat informasi setiap dia jualan di tokonya itu, perancangan itu, kalau nggak ada orang yang baca Quran, kalau ada orang geser ngeladeni gitu, nggak ada, baca lagi, meninggalnya ya tertelugup di Al-Quran depan kiri, dan CCTV yang ada di situ merekam kejadian terakhirnya. Artinya apa? Segala yang kita sukai, kebiasaan kita sehari-hari akan menghantarkan, begitulah kita akan meninggal dunia. Senengannya silaturahim, senengannya masjid, tidak jauh setelah sholat meninggal, mungkin setelah silaturahim meninggal, dan itu menjadi umum, sudah umum akan terjadi. Soalnya kita masih hidup, milih yang mana? Mau milih meninggal yang mana? Seakan-akan Allah memberikan pencerahan, gambaran-gambaran yang harus kita pilih yang mana. Mau di masjid, mau baca Al-Quran, mau bagaimana kesukaan kita, maka akan dihantarkan sebagaimana kesukaan apa yang jadi kebiasaan itu. Jadi masih dalam kegalauan, lembaga kursus juga merasa kehilangan karena beliau luar biasa, ya, beliau luar biasa untuk support teman-temannya dalam ngaji. Jadi satu kelompok ngaji di tempat saya itu paling besar, santrinya paling banyak karena satu kelas itu 70. Satu kelas di Al-Falah itu kelas yang paling gemuk kelas saya, termasuk adanya provokator tadi, Malia Vinda ini. Bahkan ayo daftar coba. Sebanyak orang yang daftar, pahala sebanyak itu yang didapat orang yang diajak. Ada flyer datang, sudah waktunya pendaftaran, share. Ayo daftar ini segera, ini sudah Agustus, sekarang ini kan sudah waktunya daftar. Biasanya dia itu gini diambil teman-temannya, tapi beliau sudah diambil oleh Allah dengan caranya. Dan yang kedua, Allah akan mengambil di mana ia akan diambil sesuai dengan catatan. Artinya apa? Walaupun itu sudah dihalangi, tidak boleh naik, tapi memang akhir dari rohnya diambil Allah di situ itu. Nggak bisa orang menolak. Ya. Karena itu dalam Al-Quran kan kalau sudah waktunya la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak bisa diajukan juga tidak bisa mundur. Kalau sudah waktunya mungkin saja dalam perjalanan begini ini tahu-tahu gitu ya apa moro-moro dalam perjalanan dalam tadabbur alam. Pada tadabbur alam kan ayatnya jelas, ayat 15 itu surat Al-Mulk, walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ya wa ilaihin nusyur. Belajar Pak, famshu fi manakibiha, cari sejarah-sejarahnya, wa kulu min rizqi, dan dari Allah dapat rezeki, ayo makan yang baik dari rezeki. Bahkan di ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wa sini Surabaya panas ya iya bayar ini. Ketika panas pergilah ke Syam, ketika dingin pergilah ke Yaman. Dan itu perjalanan Rasulullah, dan itu diabadikan di dalam surat Al-Quraisy. Orang Quraisy itu ya begitu ya, sambil dagang. Ini kan kalau dagang tambah tuh gratisan. Allah Akbar. Sekarang ini kita boleh memilih, kita tinggal memilih mana yang akan kita lalui, jalur jalan yang mana kita lalui. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita sudah tahu kalau perjalanan itu ada nilai imannya tambah, nilai ilmunya tambah, sekali lagi jangan menolak, bahkan sisihkan
harta walaupun sedikit memang kutiru alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Saya punya apa untuk disumbangkan? Untuk apa? Tambahnya ilmu, tambahnya amal, tambahnya iman, tambahnya ilmu. Semua yang bertambah imannya, semua yang bertambah ilmunya, bukankah dari 100, 200, 300 itu tambah infaknya itu dengan ilmunya? Bukankah itu jadilah? Tidak usah perkara. Ya, sampai Allah sendiri mengatakan kalau diberi sedikit, ya berikan yang sedikit itu. Jangan banyak-banyak. Ayatnya jelas dalam surat Al-Furqan itu. Alladzina yunfiquna walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jangan banyak-banyak, juga jangan medit, yang sedang-sedang saja. Lah apa butuh apa? Ini tak gawat aku asadus. Butuh apa lagi? Kenapa tidak? Dan itu adalah kebersamaan. Kalau panjenengan tahu betul bahwa Al-Quran itu mengajak kita untuk jadi orang yang baik, bahkan tidak hanya baik, terbaik. Surat Al-Mulk ayat 2, surat 67 ayat 2. Ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsan Pak, tidak hasan. Ahsan itu terbaik. Terbaik, bukan hasan. Tidak hanya sekedar baik, terbaik. Ahsanu amal, tidak aksar ya, juga tidak aksar, tidak banyak-banyakan amal, tapi baik-baikan amal. Di situ tidak dibilang aksaru amalan, tidak, tapi ahsanu amalan. Loh kenapa tidak? Karena itu orang yang beragama Islam, yang beriman itu kan kayak dikerangkeng gitu Pak, ada di dalamnya, tidak boleh lepas ke sana. Diatur Pak, diatur betul. Kita ini orang yang sudah mengaku beriman beragama Islam, diatur oleh Allah mau Pak. Kalau nggak mau kafir saja, lompat saja dari pagar itu. Nah kan ayatnya juga ada surat Al-Kahfi. Nah itu, ya, tinggal pilih saja kalau mau diatur, masuk di sini. Ikut apa yang sudah disiapkan Allah, ikut apa yang diciptakan Rasulullah. Kalau nggak mau beriman beragama Islam, keluar sana. Liman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Kalau kamu mau beriman sini, kalau tidak kafir saja sana. Allah nggak ngurus, kan begitu. Jadi kalau sudah ada aturan apa sudah masuk di kerangka pagar Islam ini Bapak Ibu, ya wes apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Allah dalam hadis oleh Rasulullah, maka sami'na wa ata'na, nggak ada pilihan. Sami'na wa ata'na. Sebuah telaahan yang luar biasa. Karena itu jangan sampai kita itu tidak menelaah. Ya karena saya itu pagi ngajar tafsir, siang ngajar hadis, Sabtu itu mestinya istirahat ngajar tafsir lagi. Karena itu banyak mengajar itu banyak ini informasi-informasi yang saya pakai biasanya tafsirnya Al-Muyassar. Saya lihat marojiknya, syekh-syekhnya itu banyak di situ, tertarik, dan itu ringkas gitu. Nah sedangkan santri kita itu rata-rata usia tidak bisa diajak jalimat Pak. Ya ringkas gitu aja. Ini maksudnya ini maksudnya sudah selesai paham, bisa nggak dilakukan, bisa nggak dipraktekkan, diamalkan. Bismillah Ustaz, insya Allah dan seterusnya. Karena para sahabat itu juga demikian kalau belajar, tidak kembali kepada Nabi kecuali sudah hafal dan sudah jadi amal. Sehingga tidak semua sahabat itu 30 juz selesai, tidak semua. Ada yang hanya surat Al-Baqarah, Ali Imran, tetapi plus isinya, plus amalnya ya. Kalau kita ditanya surat Al-Fatihah, ayo ditanya turun urutan keberapa? Padahal kan ngaji besok Pak. Ini Ustaz Upang ya sering ngandani, tapi lalu Al-Fatihah itu urutan turun, Al-Alaq itu turutannya turunnya keberapa? Nah sampai saking banyaknya ilmu ngaji apa sampai ketumpuk, sampai ya loading kapan ya urutan keberapa? Tidak ada sinyal. Sampai som. Iya. Sampai ahli di bidang surat Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu adalah umul Quran. Ahli di surat Al-Fatihah turunnya kapan, fadilahnya itu apa, isinya apa, dan seterusnya. Sampai ahli di Fatihah. Andaikan belum menjama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya itu, Fatihah itu khatam sangat kuat dan baik pengetahuannya tentang Al-Fatihah. Andaikan itu lengkap dan belum ngambah surat Al-Baqarah, cukup kok untuk bertemu dengan Allah. Cukup. Kebanyakan itu kan lambaran awal-awalnya saja, apa kulit-kulitnya saja dihafalkan, Al-Ikhlas, Al-Falaq dihafalkan, tetapi isinya itu tidak segera. Padahal kita ini sudah umur, saya itu ingat betul Ustaz Syakur Tawil almarhum, beliau bilang sama saya
sampean itu yo sampean apal no, pahami maksudnya, terus jadilah perilaku. Itu awet hafalannya, karena menghafalkan tahu isinya, bisa praktek itu awet, hafalannya itu awet. Tapi kalau hanya kulitnya saja, sama dengan memakan kulitnya tanpa makan isi. Lebih bisa di rumahnya, halus, saya duren. Jadi sampai saya itu ke Jakarta itu dibilang, sampai itu ya, kalau agama itu masih kulit, waktu itu mahasiswa, masih kulitnya belum isinya. Saya digitukan, baru kenal orang itu ya, saya ngaku saja, memang hafalan begitu saja, tidak masuk pada inti pesanan Allah, belum kita dapatkan. Bapak Ibu, yang ketiga, ilmu akidah, ilmu tauhid. Panjenengan jangan sampai tidak tahu. Ilmu akidah, ilmu tauhid, jangan sampai tidak tahu. Sehingga Rasulullah bilang, akidah kita itu kan arahnya kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada diriku dan pada sahabatku, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Yang aku lakukan kata Rasul, engkau lakukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang sahabatku lakukan, engkau lakukan juga ahlus sunnah wal jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada diriku dan sahabat, engkau mengikutinya, maka tergolong ahlus sunnah wal jamaah. Ini semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Maksud Syiah yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, LDII ya mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau saya waktu ke Burengan, Kediri, ya di sana mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Padahal materi isinya ada takiyah, ada apa ya, baiat ya, ada 10%, tahu 10% Pak? Zakat 10% itu akan apa tuh? Jangan orang di jalan 10% itu gelem. 2,5 tak? 2,5 itu apa? Kemudian 10%. Karena itu saya pernah sampai, memang saya kepingin tahu apa sih atau siapa sih atau bagaimana sih orang LDI itu, kepingin tahu, kepingin waktu mahasiswa itu. Ternyata begitu jadi di Al-Falah itu ya, di Al-Falah itu tahun 88 itu masih menang loh Majelis Ulama Indonesia, kantornya di situ di bawah itu Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Imam Bukhari masih di Al-Falah situ. Bahkan dulu itu dapat buletin Dewan Dakwah Islam, buletin kertasnya tipis gitu. Itu sampai saya bandel itu. Kan saya penjaga perpustakaan. Saya bandel 1 tahun itu jadi 1. Dan materi khutbah itu banyak saya dari situ. Enak. Penjelasannya enak, sekarang udah gak laku, kalau WA. Gak laku, buletin lo gak kira dibawa coba diucal orang. Lebih baik. Ala isi akan lengkap. Jadi Ustadz Khalid Abri yang biasanya hari Sabtu itu Pak, selalu kita bincang di ruang mubalik yang paling depan itu semuanya buku-buku itu dari Ustadz Khalid Abri dan dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Buku pustakaannya Al-Falah yang sekarang ada di sebelahnya imam depan itu, nah itu sebelah kanan gini masuk, itu banyak buku, itu dibeli Dewan Dakwah Islam Indonesia sama Ustadz Kiai Khalid Abri. Dan saya yang mulai beli itu saya, karena saya menjaga perpustakaan dulu. Jadi saya itu hampir hafal buku satu-satunya dan jumlahnya berapa. Kalau hilang itu kemana itu, apa yang hilang tahu, karena itu sudah tercatat dan tidak boleh dibawa pulang. Bahkan dulu jadi jujukan anak mahasiswa IAIN itu selalu ke sana kalau cari rujukan, karena bukunya itu langka-langka dari Dewan Dakwah Islam. Langka Pak bukunya. Adwa'u al-Masihiyah, bahasa Arab semua. Bahasa Arab, monggo. Ya sekarang kalau tidak bisa bahasa Arab ya tidak dibaca itu Pak. Adwa'u al-Masihiyah, sorotan terhadap orang-orang Kristen. Sorotan terhadap orang Kristen. Dibuka itu sejarahnya. Ada lagi apa ini namanya? Apa itu? Bid'ah tafasir. Bid'ah tafasir. Tafsir mana yang banyak bid'ahnya itu disebut di situ Pak. Jadi saya tahu mana tafsir-tafsir yang nyeleneh yang tidak bisa kita pakai rujukan. Disebut bid'ah tafsir. Bid'ahnya tafsir. Nggak ada yang baca sampai sekarang kan. Ya rapi gitu karena nggak pernah ditarik. Nggak pernah
Di situ ada kamus hadis Al-Fadil hadis ya, ada kamus Al-Quran. Silakan diminum. Mantap panas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi sebagai rusum, sebagai apa ini kesimpulan. Sekali lagi kita ini kan ngaji kan sudah lama. Lalu apakah sudah berdampak di amalia harian? Sholat pun juga sudah tidak terhitung. Apakah sudah berdampak kepada kebiasaan harian? Karena itu kita sering berupaya untuk 10 menit khusyuk di sholat, tetapi lupa khusyuk di keseharian. Mestinya 10 menit itu sudah menginspirasi kita untuk kehidupan sehari-hari, itu khusyuk. Dilupakan itu. 45 ayatnya, suratnya surat Al-Ankabut 29. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga enggak aneh kalau ada orang bilang, "Oh, salatnya rajin kok." Ngomel ya rajin, gableke ya rajin, belajaraan ya rajin. Karena itu harus ada dampak. Nah, sering saya sampaikan, khasnya penghuni surga yang masih di dunia, khasnya penghuni surga yang masih di dunia, kalimat yang keluar dari lisannya itu salaman, salam, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman, salam. Jika belum salaman, salamah, kayaknya angan-angan surga itu nggak nutup. Bicara itu enak gitu. Silakan boleh dibaca di buku yang judulnya Mengenal Pribadi Agung Rasulullah SAW. Mengenal Pribadi Agung Rasulullah SAW, dicetak dengan cover yang bagus. Kira-kira cuma 150 halaman. Apa sih kebiasaan Rasul itu? Saya itu nggak apa ini rencanakan, tahu-tahu ada pesan loh, ini buku bagus ini, langsung saya pesan, dikirim, dan saya pesan lagi buku yang ini tadi dikirim ke rumah. Pas saya di sini nggak tahu siapa yang menerima di rumah, guru bayar bisa COD. Buku bagus, buku masalah mapping, map Al-Quran, jadi surat ini, ayat ini semua. Nanti kalau ketemu di ngaji tak ceritain, kalau saya sudah baca ya. Panjenengan gak usah baca, biasanya males. Nek tuku saya yakin bisa, mau coba buang kan. Saya aja beli, tak ceritanya gitu saja. Karena kalau sudah baca gini, itu belum salam itu saya gini lanjut. Kebetulan masih berkeinginan terus. Nah, yang kedua, yang terakhir tadi itu, bahwa jangan sampai kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak dijalani. Pak, jangan yakin akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kan gampang. La ilaha illallah cuma menggerakkan lidah saja. Nggak usah bibir, nggak usah tenggorokan, lidah saja. Semudah itu belum tentu bisa di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah, kan gerakan lidah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini ada di penghujung usia ya. Maka mohon kepada Allah yang begini, ya Allah, jika lisan saya tidak bisa menyebut la ilaha illallah, jangan kau biarkan hatiku tidak menyebut la ilaha illallah. Berarti kalimat sir di sini yang menyebut la ilaha illallah, karena itu abadi loh Pak, abadi loh, di bawah sampai berjumpa dengan Allah. Dan tidak perlu mencari nama di hadapan manusia, cukup mencari nama di hadapan Allah. Sudah kita sampaikan di pertemuan tarjim Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap semangat. Itu beberapa pesanan yang secara pribadi untuk diri saya sendiri, karena mulut saya ini lebih dekat telinga saya, karena sebenarnya untuk nasihat diri sendiri, untuk evaluasi malam hari. Kalau sudah usia begini nih, kok ngantuan, berarti masalah. Malam hari jam 2 jam 3 gak iso tangi, berarti masalah Pak. Karena khasnya orang yang dikembalikan oleh Allah dalam kesucian tidak bisa tidur di jam-jam itu. Kalau jangan nggak bisa tidur jam 2 jam 3 itu kayak satu kelas itu bener Pak, ojo coba.
Satu orang tak obat, sih gak tambah berita ya, melu Pak. Karena memang tidak bisa tidur. Merem Pak, tapi pikirannya nanti Pak. Pengalaman kan jenengan. Kalau sudah itu benar Pak, maka jenengan sebenarnya diminta untuk terbangun dan ngobrol komunikasi dengan Allah. Karena bayi yang suci itu kebiasaannya bangun di jam-jam itu Pak. Nah, sehingga jadi topik pembahasan, masihkah dirimu fitrah? Masihkah dirimu fitrah? Gampang dikenali. Wa inna izzuhu qiyamuhu billaili. Itu kan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang pertama apa? Masita fa innaka mayyitun. Hidup sesukamu. Nanti kamu akan mati juga. Ahbib masita fa innaka mufarikun bihi. Terpisah. Wa'mal masita fa innaka mujziun bihi. Lalu ada kalimat berikutnya itu wa anna izzuhu, orang khasnya wibawanya orang beriman, qiyamuhu bilail, salat malamnya. Kalau sudah umur Pak, gak tagih gitu Pak. Aku bisa jawab Pak, gak bisa jawab. Karena memang sengaja dibangunkan oleh Allah jam-jam itu untuk munajat Pak. Tahajud masa 2 sama witir 1 gak bisa, atau 4 witir 1, witir 3, atau seterusnya seperti Rasulullah 8 witirnya 3. Kalau udah capek umpamanya, ya sudah 2-1 lalu komunikasi Pak. Yang sebagaimana tadi saya bilang, ya Allah, andaikan urusan dunia saya belum selesai, maka bantulah untuk menyelesaikan urusan dunia saya, anak, cucu dan sebagainya. Belum rajin sholat, itu maksudnya Pak. Andaikan engkau ambil aku kembali, sedangkan urusan dunia itu belum selesai, maka engkau layak menyelesaikan dengan caramu. Komunikasi Pak dengan Allah, persoalan perjalanan berikutnya. Karena kita memang sudah connect dengan perjalanan berikutnya. Andaikan itu bisa dikomunikasikan Pak, padahal pasti ada rasa Pak. Ada rasa. Rasa itulah yang terbawa di sholat. Rasa itulah yang terbawa ketika ada silaturahmi. Rasa itulah yang terbawa ketika kita berbuat baik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.